cita-cita saya sebenarnya adalah jadi guru. Tapi lalu kemudian lingkungan saya membawa saya ke politik. Jadi saya sebenarnya terdampar saja di politik gitu. Kesasar lah gitu ya, karena salah pergaulan atau apa begitu. Jadi bukan politiknya yang kotor. Politik selamanya adalah suci. Indonesia itu sekeping potongan, sekeping surga yang diturunkan oleh Tuhan di atas muka bumi itu. Nah, sementara yang baik-baik itu karena memang ya semestinya seperti itu tidak cukup menarik media untuk diekspos. Sehingga kemudian orang tidak melihat bahwa sebenarnya masih banyak orang-orang Indonesia yang bekerja dengan penuh keikhlasan, dengan ketulusan, membangun bangsanya, masyarakatnya, negaranya yang tidak terekspos. Jadi saya masih sangat optimis. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai tanah air ini. Baik pemirsa, ini adalah program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi di TVRI dan kami kembali hadir menyapa Anda bersama tokoh nasional. Sekarang saya sudah bersama Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kami menunggu dari pagi Pak, tapi akhirnya Bapak berhasil juga berkenan untuk meluangkan waktu ke kalau gitu saya mohon maaf kalau sudah nunggu dari pagi. Kami yang terima kasih Pak. Akhirnya diberi berkah untuk bisa mewawancari Bapak. Pak Lukman, Bapak menjadi fenomena ketika Bapak memutuskan untuk tetap fokus menjalani pekerjaan sebagai Menteri Agama dan saat itu Bapak sudah terpilih menjadi anggota Dewan. Sebenarnya Pak, apa yang Bapak pikirkan waktu itu Pak? Kan belum tentu juga Bapak menjadi Menteri Agama selanjutnya. Kok Bapak bisa seikhlas itu begitu Pak? Iya, sebenarnya lebih karena panggilan tanggung jawab ya. Jadi Pak Presiden, Pak SBY ketika itu saya dilantik menjadi Menteri Agama tanggal 9 Juni tahun 2014 yang lalu. Lalu kemudian menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2014, lalu Pak Presiden meminta saya untuk menjadi Amirul Hajj. Jadi Amirul Hajj adalah yang memimpin pelaksanaan ibadah haji bagi seluruh jamaah haji Indonesia yang jumlahnya adalah 168.800 orang ditambah dari yang lain begitu. Jadi sekitar 200.000 jamaah lah. Dan kita tahu wukuf itu pada saat itu tanggal 3 Oktober 2014. Sementara sumpah anggota DPR itu dilakukan 1 Oktober 2014. Jadi lalu kemudian saya berpikir, kalau saya kemudian setelah mendapatkan amanah dari Bapak Presiden untuk menjadi Amirul Hajj, lalu hanya karena saya ingin menjadi anggota DPR, meskipun itu selama 5 tahun ke depan, 2014 sampai 2019, lalu saya harus menanggalkan tanggung jawab saya sebagai Amirul Hajj, padahal ini adalah tanggung jawab yang luar biasa besarnya, tidak hanya besar, tapi juga mulia. Bagaimana Anda bisa bayangkan Anda dapat mendapatkan kepercayaan dari seorang presiden untuk menjadi pemimpin tamu-tamu Allah di dua kota suci di Mekah dan Madinah. Itu menurut saya kehormatan yang luar biasa yang jabatan anggota DPR sekalipun meskipun itu 5 tahun bagi saya tidak sebanding. Jadi tentu karena pandangan seperti itu lalu kemudian saya harus lebih mengedepankan tanggung jawab saya sebagai Menteri Agama ketika itu sebagai Amirul Hajj dan saya kemudian dengan penuh keikhlasan menanggalkan jabatan saya sebagai anggota DPR untuk 5 tahun ke depan. Jadi ini lebih karena tanggung jawab lah, kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya dan saya merasa mampu menjalankan, maka saya harus jalankan dengan baik. Baik, dan tanggung jawab akhirat juga tentunya ya Pak ya? Ya. Itu yang lebih utama. Bapak waktu itu dikenal sebagai Menteri Haji, berarti kan demi haji Bapak rela mempertaruhkan banyak hal begitu. Bapak masih optimis berarti Pak ya? Bahwa ketika Kementerian Agama itu dilihat banyak orang,
katanya korupsinya banyak, katanya bahkan dana-dana yang waktu itu ada korupsi Al-Quran yang mengemuka, kemudian ada korupsi haji juga, terbukti atau tidak, tapi itu ada di Kementerian Agama dan persepsi orang sudah terbentuk. Orang banyak sekali yang optimis dengan Bapak. Apa yang Bapak bisa sampaikan kepada masyarakat supaya mereka semakin optimis pada Kementerian Agama di bawah Bapak saat ini? Jadi tentu kami juga tidak menutup mata dan tidak menutup telinga dari suara-suara yang negatif seperti itu juga kami sadari, meskipun tidak sepenuhnya benar di tingkat lapangan. Karenanya kami di Kementerian Agama sejak beberapa bulan yang lalu sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melakukan perubahan. Itulah kenapa kemudian kami ingin menerapkan 5 nilai sebagai landasan budaya kerja di Kementerian Agama. Sehingga itu yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah profesionalitas, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat adalah tanggung jawab, dan yang kelima adalah keteladanan. Jadi 5 nilai inilah yang kita harapkan ada pada diri setiap keluarga besar Kementerian Agama dimanapun dia berada, tidak hanya di pusat tapi di daerah-daerah di seantero Nusantara ini, untuk kemudian betul-betul terinternalisasi pada diri setiap keluarga besar Kementerian Agama, sehingga kemudian harapannya bisa mewujud, bisa mengejawantah dalam perilaku kesehariannya. Jadi integritas itu adalah kejujuran, lalu profesionalitas adalah kemampuan menguasai bidang yang ada, di mana dia ada di dalamnya. Lalu inovasi, saya ingin PNS, birokrat itu jangan seperti yang terjadi di negara-negara lain, biasanya terbelenggu, terpasung dengan rutinitas. Saya ingin Kementerian Agama, PNS-nya, birokratnya itu adalah orang yang selalu menghadirkan kreasi, inovasi yang baru. Karena masyarakat di luar itu berubah, sementara kita yang kewajibannya melayani masyarakat itu harus juga inovatif, jangan malah statis. Karena kalau masyarakatnya dinamis, sementara yang melayaninya statis, ya ini nggak akan nyambung begitu. Nah, yang keempat adalah tanggung jawab. Saya ingin menekankan kepada setiap kita punya kesadaran bertanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab kepada atasan, tapi juga yang di atas sana. Dan dengan cara tanggung jawab ini, saya juga secara tidak langsung ingin memagari setiap keluarga besar Kementerian Agama untuk selalu on the track, selalu bekerja sesuai dengan aturan. Sehingga cerita-cerita negatif seperti yang Anda sampaikan tadi itu, praktek-praktek koruptif, manipulatif, penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya, itu harapannya bisa terkikis karena ada kesadaran bahwa semua yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Jadi saya juga ingin setiap anggota keluarga besar Kementerian Agama harus menjadi teladan di lingkungannya masing-masing. Karena persepsi publik sudah terlanjur memiliki persepsi bahwa yang ada di Kementerian Agama adalah orang yang mengurusi agama. Dan dia kemudian dipersepsi adalah orang-orang yang mengerti agama. Yang karenanya kalau dia berbuat kesalahan, pasti kekecewaan publik, kemurkaan publik itu akan jauh berlipat-lipat ganda ketika itu dilakukan oleh justru orang yang dipersepsi paham agama. Itu. Oleh karenanya keteladanan menjadi sesuatu yang penting sebagai sebuah nilai yang harus ditanamkan kepada diri setiap kita. Itu. Baik, mudah-mudahan terlaksana dan kekecewaan masyarakat tidak dalam. Mudah-mudahan. Ya. Ada oknum tetapi oh ini dari Kemenak, jadi lebih panjang ceritanya Pak. Ya. Iya, saksi saya mengenal program ini karena Rifki dan teman-teman itu adik pergaulan saya. Saya mengerti jerih payah program ini. Kadang-kadang narasumber juga tidak dibayar. Ini nggak dibayar ya. Lah kecuali ini sebenarnya agak jengkel saya. Saya juga agak pikiran ini. Pantas kok bersih gitu, nggak ada tujuannya. Nggak ada aksesoris. Ini loh, gratis ya, ketemu gratis begini. Peralatan mereka sederhana, lighting sederhana, tapi mereka memburu orang-orang yang seluruh diburunya itu adalah para guru-guru bangsa. Jadi keasikan anak muda di balik saksi ini saya kira adalah keasikan seorang anak muda yang ingin berguru kepada pribadi-pribadi tinggi itu. Itu yang di-share kepada Anda, dan apapun keterbatasan program ini, ada niat baik untuk
berbagi apa saja pembelajaran dari pribadi-pribadi tinggi itu untuk Anda. Jadi nilai itu saya kira sangat tidak sederhana dan harus Anda anggap persoalan-persoalan teknis ini menjadi sederhana dibanding tawaran-tawaran yang hendak dicapai dan disodorkan oleh anak-anak muda ini. Saya termasuk menjadi korban acara ini. Ya sebenarnya saya sih nggak ada yang istimewa ya, sebagaimana layaknya mahasiswa saja. Kalau dari pengalaman saya menjadi aktivis itu lebih bermakna ya dibanding menjadi mahasiswa ANSI. Anaknya jadi aktivis, kerjanya demonstrasi, diskusi segala macam gitu ya, paling pikirannya ini anak besok mau jadi apa sih. Ibu saya nanya juga begitu, kamu itu besok mau jadi apa? Tetapi masalahnya adalah bahwa sekarang ini begitu kita selesai kuliah, kita tidak bisa memilih pekerjaan apa yang terbaik buat kita sesuai dengan background pendidikan. Di dalam pikiran orang tuh kalau di mahasiswa jadi aktivis, lalu pasca mahasiswanya jadi LSM, kira-kira kan gitu. Tapi karena tidak ada pilihan bagi pekerjaan, akhirnya orang ber-LSM bukan karena menyalurkan idealisme. Sampai hari ini aja kadang masih banyak, kalau kita lihat di Twitter, di Facebook gitu, masyarakat yang masih belum paham. Kalau saya keluar kota begini aja kadang dikomentari, ini kok jalan-jalan